Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan topik dualisme dan involusi. Ada 5 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dualisme sosial. Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Terdapat perbedaan tujuan berusaha antara masyarakat barat dan timur, yaitu antara tujuan ekonomi dan kebutuhan sosial. Orang timur itu mempunyai tujuan hidup yang berbeda dengan orang Eropa. Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Bentuk yang paling sering dikemukakan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agresi, kapitalis, dan di mana sistem sosial yang asal tepat dan bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme dalam praktek. Menurut teori dualisme sosial C.H. Bocke, bahwa pertanian di Indonesia terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Terdapat perbedaan tujuan berusaha. Terdapat perbedaan tujuan berusaha antara masyarakat besar dan masyarakat barat dan timur, yaitu antara tujuan ekonomi dan kebutuhan sosial. Orang timur itu mempunyai tujuan hidup yang berbeda dengan orang Eropa. Mereka berbeda-beda dengan orang Eropa. Mereka hanya hidup untuk bersenang-senang. Apabila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka mereka tidak lagi bekerja atau tidak lagi berusaha payah lagi untuk bekerja. Jadi orang timur dan orang Eropa itu perbedaannya sangat tinggi, karena orang timur itu mereka beranggapan bahwa jika mereka sudah dapatkan apa yang mereka dapat, mereka punya usaha kecil-kecilan, mereka menganggap bahwa itu adalah sudah cukup bagi mereka, dan mereka tidak mau lagi bekerja atau tidak lagi berupaya untuk mendatangkan sesuatu lagi, mendatangkan barang baru seperti kebutuhan pokok mereka. Sedangkan orang Eropa itu, walaupun mereka sudah memiliki barang tersebut, barang yang mereka inginkan, mereka masih mencari lagi barang-barang yang lain untuk kebutuhan kehidupan mereka. Jadi perbedaan orang timur dan orang Eropa itu perbedaannya sangat jauh. Orang timur itu mereka beranggapan bahwa mereka hanya sudah cukup apa yang mereka dapatkan, jadi mereka tidak lagi berusaha payah untuk mencari pekerjaan atau membuat usaha apapun. Mereka hanya bersenang, karena memikir mereka sudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, jadi mereka tidak berusaha payah lagi untuk mencari pekerjaan. Sedangkan orang Eropa itu mereka masih pikiran mereka tuh masih meluas gitu. Jadi mereka mencari gimana harus mereka melakukan yang ini, melakukan itu, gimana kedepannya seperti apa. Jadi mereka berpikir bahwa
apa yang mereka punya belum cukup buat mereka, jadi mereka masih membutuhkan yang lain gitu. Jadi mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih memuaskan lagi buat mereka, karena apa yang mereka dapatkan, mereka beranggapan bahwa yang mereka dapatkan itu belum puas buat mereka. Jadi perbedaan tersebut karena sebagai akibat penjajahan orang Barat. Apabila tidak terjadi kedatangan orang-orang Barat, mungkin sistem prakapitalisme Indonesia dan dunia Timur pada umumnya pada suatu waktu akan berkembang menuju sistem atau tahap kapitalisme. Akan tetapi belum berkembang kelembagaan dan sosial menuju ke arah sama. Penjajahan dengan sistem kapitalisme masuk ke dunia Timur. Salah satu kritik terhadap teori dualisme sosial Brocke adalah Higgins mengatakan bahwa fenomena dualisme tidak hanya terjadi di Timur seperti yang dikemukakan oleh Brocke, tetapi terjadi juga di Barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Beberapa fenomena yang diasosiasikan oleh Brocke sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Proposi Brocke mengenai tidak mempunyai sektor pertanian tradisional bersaing dengan perkebunan telah disangkal dengan fakta bahwa perkebunan kecil yang menanam karet ternyata berhasil dalam usahanya selama masa depresi. Termasuk pada yang berikut, yaitu dualisme teknologi. Dualisme teknologi dikemukakan oleh Benjamin Higgins. Dia adalah profesor ekonomi recurrent di Universitas Melbourne pada akhir 1990-an. Teorinya menjelaskan penyebab pengangguran di ekonomi terbelakang. Negara perkembangan saat ini sering dicicirkan oleh ekonomi dualistik. Salah satunya adalah sektor modern atau formal, sedangkan yang lainnya adalah sektor tradisional atau informal. Yang berikut, pengertian dualisme finansial menunjukkan bahwa pasar uang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang terorganisir dengan baik atau organisir money market, dan pasar uang yang tidak terorganisir unigosit money market. Yang berikut, dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Dualisme ekonomi merupakan salah satu faktor
penghambat dan pembangunan ekonomi. Dualisme ekonomi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat. Jadi, dua keadaan yang berbeda, satu keadaan bersifat superior dan yang lain bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Contoh pendampingan metode produksi modern di perkotaan dan metode produksi tradisional di pedesaan. Contoh lain, pendampingan negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara lemah dan miskin dan sebagainya. Yang kedua, sifat perbedaan yang kronis, bukan tradisional. Dua keadaan perdampingan yang disebutkan di atas bukan semata-mata keadaan yang bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirian sering berjalan waktu. 3. Derajat superioritas dan inferioritas tersebut tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun bahkan terus meningkat. Kesengajaan yang terjadi antara dua keadaan tersebut justru semakin parah. Negara superior makin melejit maju, sedangkan negara inferior semakin terpuruk. Contoh perbedaan produktivitas negara maju dengan produktivitas negara berkembang. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh secara sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya unsur superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan. Contoh, kita lihat di negara kita ini banyak sekali pejabat yang korupsi. Padahal mereka itu sudah kaya raya. Mereka itu uang negara yang mereka pegang tidak selama mereka menggunakan mereka menjadi seorang pejabat itu, mereka tidak menggunakan apa yang sudah jadi tanggung jawab mereka, mereka menggunakannya dengan tidak baik, malahan seringkali kedapatan korupsi. Mereka seringkali memakan gaji-gaji masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat. Jadi kalau mau dikatakan bahwa pejabat-pejabat itu mereka sudah kaya raya, tetapi mengapa mereka masih mengambil hak-hak masyarakat? Padahal kalau mau dikatakan bahwa itu adalah hak-hak masyarakat, mereka tidak boleh menyentuh sepersen pun dari hak-hak masyarakat, karena itu bukan kewajiban mereka, karena itu tanggung jawab mereka untuk membagikan kepada masyarakat, karena itu adalah hak-hak masyarakat. Mungkin contohnya seperti itu. Yang kaya dan mereka jadi seolah-olah saya masih menambahkan, seolah-olah
mereka merasa bahwa apa yang mereka punya itu belum cukup. Jadi mereka sudah kaya, mereka makin mau untuk menjadi kaya lagi, tidak tahu kayanya seperti apa, tapi seolah-olah tuh apa yang mereka punya mereka tidak merasa puas. Mereka ingin mengambil hak orang lain. Jadi tadi berbicara tentang hak-hak tentang kondisi kebelakangan. Jadi mereka yang sudah kaya ya jadi kaya karena apa yang mereka punya ya mereka tidak puas. Jadi mereka ingin memuaskan hak orang, mereka ingin mengambil hak orang lain untuk membuat kesenangan mereka, padahal itu tidak boleh sama sekali karena itu adalah hak orang. Jadi mereka tidak boleh menyentuh. Jadi mereka yang kaya ya jadi kaya, sedangkan mereka yang miskin ya jadi miskin karena tidak ada perubahan dalam kehidupan orang yang miskin, karena ya mungkin mereka dibagikan hak mereka tapi tidak sama seperti apa yang mereka dapatkan. Mereka hanya mendapat 1% saja, sedangkan yang lainnya diambil oleh pejabat-pejabat. Jadi karena uang yang seharusnya diterimanya dikorupsi oleh orang-orang tertentu, maka mereka yang sudah miskin ya kalau berbicara kebutuhan mereka kebutuhan mereka masih banyak tidak terpenuhi karena kehidupan mereka karena uang mereka tidak mampu untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Karena apa yang mereka dapatkan tidak seperti yang mereka pikirkan, sedangkan sudah ditentukan bahwa yang harus mereka dapatkan ya segini, tapi yang datangnya tidak seperti yang mereka dengar atau sudah dikatakan seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan ya jadi kalau mau dikatakan ya unsur supionar dan unsur inflasioner tersebut menunjukkan bahwa keadaan superior tersebut hanya berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataan unsur superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.